kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. In the book of Proverbs chapter 24 verse 30 to 34, Mari kita membacanya lebih dahulu. let us read it together. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhin onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti yang bersenjata. Verse 30 to verse 34, I went past the field of the sluggard, past the vineyard of the man who lacks judgment. Thorns had come everywhere. The ground was covered with weeds, and the stone wall was in ruins. I applied my heart to what I observed, and I learned a lesson from what I saw. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man. Di dalam kita belajar bersama-sama akan potensial, saya ingin mengulang apa yang dikatakan di dalam Timotius, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. While talking about potential, I want to repeat the word of Apostle Paul in 2 Timothy chapter 1 from verse 1 to 6. Di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa setiap daripada kita perlu untuk mengobarkan akan karunia Allah yang ada pada kita. It reminds us to fan the potential in our life. Katakan sama-sama kobarkan. Let us say together to fan. Kobarkan berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. To fan meaning there's an effort that we have to do. Ada sesuatu yang mana saudara dan saya harus perbuat di dalam kehidupan kita untuk kita tidak berdiam diri. There's an action that we need to take so that we don't stand still. Nah, apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal yang baru saja kita baca, From from the passage we just read, di mana Raja Salomo in which King Solomon memberikan sesuatu apa yang terjadi di dalam hidupnya. give an experience that happened in his life. Kita tahu bahwa Salomo adalah seorang yang paling bijaksana seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Just like we know that King Solomon is one of the wisest king from Bahwa the book di of dunia ini Kings. tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada Salomo. There's no one in this earth that is more wise than King Saya Solomon. percaya sampai saat ini pun tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada Salomo. I believe till this day there's no man that is more Karena wise than firman Tuhan Solomon. sudah mengatakan di dalam kitab Raja-Raja itu. Because in the book of Kings, Raja Salomo adalah orang yang paling bijaksana. it says that King Solomon is the wisest, Yang memberikan apa yang terjadi di dalam kehidupan dia, apa yang dia lihat oleh matanya. and he shares his experience and his observation in this Yang- book of Proverbs, Yang bisa menjadi sesuatu pelajaran bagi kehidupan setiap daripada kita. in which we can also took lessons out of it. Tentunya kita perlu hidup di dalam sesuatu kehidupan yang bijaksana. We have to live a wise life. Setiap daripada kita seringkali kita hidup di dalam kecerobohan. Many times we live in carelessness. Seringkali di dalam kehidupan kita hidup tidak bijaksana. Sometimes we do unwisely things. Yesterday kita belajar dengan baik bersama dengan BKKI. Yesterday, we learned together with BKKI. Bagi saya sesuatu pelajaran, sesuatu insight yang luar biasa. It's a great insight, Sesuatu pengertian bagaimana tentang kehidupan kita yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu jantung kita. I learned a lot about our heart. Sesuatu pengajaran di mana diberitakan tentang bagaimana kerja daripada kidney dan bagaimana kalau kidney itu mengalami kerusakan. And I learned a lot about how kidney works. Dan apa yang terjadi pada saat kita salah dan tidak bijaksana di dalam kita makan. And what will happen if we are not choose our food wisely. Dan bahkan kita boleh belajar bersama-sama melalui kesaksian yang indah yang disampaikan oleh Bapak Markus. And we
listen to the beautiful testimony from Brother Marcus, Sesuatu di mana mengajarkan kepada kita untuk kita hidup bijaksana. in which to teach us to live wisely. Seringkali apa yang disediakan oleh Tuhan untuk kita hidup bijaksana dan kita sendiri mengabaikan. Sometimes God have provided us the things for us to live wisely, but we abandon it. Sebenarnya Tuhan banyak menyediakan hal-hal yang indah membuat saudara dan saya bijaksana. God has provided us with beautiful things for us to live wisely. Dan hari ini tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Today we want to give thanks. Firman Tuhan memberikan saudara dan saya lebih bijaksana lagi. The word of God will make us more wise. Melalui kehidupan daripada Raja Salomo yang dituliskan di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai ayat 34. From the life of Solomon written in the book of Proverbs, Di mana Raja Salomo menceritakan akan apa yang dia lihat. King Solomon writes of the things that he sees. Pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara melalui apa yang kita baca. The first thing that I want to share to you from the things that we just read, Yang mana Raja Salomo mempunyai sesuatu pengamatan pada saat dia melihat sesuatu. King Solomon has an observance of the things that he sees. Sesuatu yang membuat dia bijaksana, yaitu pada saat dia melihat dan dia memperhatikan. King Solomon not only observed, but he sees. Di mana di dalam sesuatu pengalaman yang dia katakan, banyak di dalam ayat-ayat ini dia mengatakan bahwa aku melalui ladang seorang pemalas. It says in the verse 30, I went past the field of the sluggard. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, aku memandangnya, aku memperhatikannya. It says that I saw and I see it. Raja Salomo pada saat itu dia memandang melihat sesuatu. At that time, King Solomon sees this thing. Seringkali apa yang kita lihat, kita tidak peduli. Sometimes we are not care of the things that we see. Seringkali apa yang kita lihat, kita tidak memperhatikan dengan benar. Sometimes we don't pay attention to the things that's in front of us. Kita hanya just lewat begitu saja. And we just go ahead. Salomo saya percaya pada saat itu dia melalui sebuah ladang. At that time, King Solomon is walking through a field, a vineyard. Mungkin pada saat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya mau melihat sesuatu yang indah. Sometimes in our life, we just want to see the nice things. Tetapi kita lupa belajar daripada sesuatu, kenapa terjadi sesuatu yang tidak indah. But sometimes we tend to not look at the bad things. Raja Salomo melihat pada saat itu sesuatu yang tidak indah. At that time, King Solomon sees something that's very ugly. Dan di mana dikatakan bahwa aku melalui sebuah ladang seorang pemalas. It was said, I went past to the field of the sluggard, says King Kebun Solomon. anggur seorang yang tidak berakal budi. Past the vineyard of the man who Bahkan lacks di dalam judgment. bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa man lacking of sense. In the English, modern English words, it Yeah. says man lacking of sense. Yang sense-nya ini nggak ada, kalau saya boleh In katakan. which the man doesn't have any common sense. Di mana Raja Salomo pada saat itu, dia memandang sebuah ladang, tentunya sesuatu ladang yang tidak baik. He sees a really not a field that is not taken care of. Mari pagi hari ini kita mempunyai hati yang benar. That this morning we have the right heart. Mempunyai hati yang mana kita boleh terbuka oleh Tuhan untuk supaya kita bijaksana. Let us have an open heart so that we become wiser every day. Untuk kita bisa bersama-sama dengan Raja Salomo pada saat Raja Salomo meneliti apa yang dia lihat. Let us follow the example of King Solomon by observing the things that he sees. Orang ini disebut adalah seorang pemalas. The owner of the field is called a sluggard. Di dalam kitab Amsal disebutkan seorang pemalas sebanyak kira-kira 14 kali. In the book of Proverbs, a sluggard is mentioned 14 times. Kalau Amsal mengatakan banyak sekali tentang pemalas, If the Proverbs book says so many things about a lazy person or sluggard, tentunya banyak terjadi di dalam kehidupan manusia termasuk saudara dan saya. it means that it happens nowadays, and sometimes it happens to my life as Kalau well. tidak terjadi di dalam kehidupan akan manusia, maka dari itu Amsal tidak akan mengucapkan. If it's not happening today, the book of Proverbs will not say it. Karena banyak hal terjadi di dalam kehidupan manusia, maka dari itu Amsal mengajarkan kepada kita dan mengatakannya. Because there's so many things that happens in the human life that therefore the Proverbs explain it.
Saya percaya bahwa di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang terjadi di dalam ladang itu. There are three things that happen when King Solomon observed this field. Yaitu yang pertama bahwa ladang itu ditumbuhin dengan semak-semak duri. It says that he sees that the field is filled with weeds and thorns. Yang kedua, ladang itu dipenuhin dengan apa saudara? Yang mana dipenuhin dengan lalang atau wheat. It says, I repeat, is filled with weeds. Dan di mana tidak hanya itu saja yang terjadi, Raja Salomo memperhatikan dengan teliti bahwa pagarnya telah roboh. And King Solomon sees it very carefully. He sees the wall has been torn, has been falling down. Tentunya sesuatu pemandangan yang tidak enak. It's a very bad scene. Tapi saya percaya juga orang yang disebut pemalas ini tidak suka kalau dikatakan bahwa dia adalah seorang pemalas. But I believe the sluggard will not not like to be called a sluggard. Saya percaya orang ini tidak mempunyai pemikiran sebagai seorang pemalas. I believe that the owner doesn't have the mind of a sluggard. Tetapi apa yang dia lakukan dan apa yang terjadi yang saudara lihat bisa menyatakan membawa orang itu seperti dikatakan bahwa dia adalah seorang pemalas. But his action shows from the things that happens into the fields that he is a sluggard. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 34 ayat yang ke-13 dan Hosea pasal yang ke-6 ayat pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. In the book of Isaiah chapter 34 verse 13 and Hosea chapter 9 verse 6. Di mana semak duri dan rumput liar adalah sesuatu gambaran daripada penghukuman dan penghakiman daripada Allah. While thorns and weeds is an illustration of judgment and punishment. Bahkan di dalam ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang kelima, kalau nggak salah ayat yang kelima, yang mengatakan bahwa disitulah Tuhan membukakan akan tembok-tembok sehingga banyak binatang boleh berjalan merusak akan ladang itu. It says that in the book of Isaiah that God will open a wall that in which the wildlife and all animals will go into the field and destroy it. Di mana dipenuhi dengan semak belukar. Where the field is filled with thorns and weeds. Dengan duri-duri yang ada di sekitar daripada kebun itu. And with wild thorns all over the place. Sesuatu penghukuman atau penghakiman daripada Allah. It is a judgment from God. Di dalam kehidupan kita seringkali yang kita lakukan hanya sekedar sepertinya sesuatu hal yang simple. Sometimes we took things, simplified things. Yaitu kita malas. Because sometimes we are lazy. Tetapi sebenarnya di dalam kemalasan kita akan terjadi sesuatu penghakiman dan penghukuman. But in our laziness we will experience punishment or judgment. Sering orang malas di mana di dalam kehidupan mereka tidak menyadarin bahwa kemiskinan mereka disebabkan oleh kemalasan mereka. A lot of poor people does not know that they are poor because they are lazy. Yang mana sering apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, struggle yang dihadapin oleh mereka, sering mereka menyalahkan akan orang lain. Sometimes in their struggles they blame everyone else. Tetapi tidak melihat akan kemalasan daripada dirinya. But they don't look at the laziness in their life. Nah, Rasul Salomo memberitakan akan hal ini untuk kita. King Solomon's write this for us. Bahkan Salomo pada saat itu juga melihat bahwa temboknya telah rubuh. He sees that the wall of that field has been torn down. Tembok yang sangat penting. Wall is very important. Kalau kita belajar daripada kitab Nehemia dan lain sebagainya, kita boleh belajar bahwa tembok itu didirikan oleh orang-orang yang rajin. If we see in the Old Testament, the book of Nehemiah, that the wall is built by prudent people. Tetapi karena kemalasan akan terjadi sesuatu kerobohan. But if through laziness, the wall will fall down. Ada amin, saudara. Di dalam apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya dan Hosea, in the book of Isaiah and Hosea, sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius. it's just like what Jesus says in the book of Matthew. Pada saat seorang tuan memberikan akan 5 talenta. Just like in the parable of when
the master gave talents to his workers. 2 talenta 2 dan talents 1 talenta. and 1 talent. Yang mana talenta-talenta itu tidak dilipat gandakan. In which the